Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bersama. Perkenalkan, nama Ibu Bu Risma Komalasari. Ibu berasal dari SD Negeri 2 Langensari, Kota Banjar. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, juga pembelajaran 4. Semangat ya belajar dengan Bu Risma. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Terdapat 4 poin. Ini intinya. Semoga kita semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita dengan baik. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu punya dongeng tentang bunga melati. Dayu, Edo, Siti dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil sekali, warnanya putih, baunya harum wangi dan menyegarkan. Tahukah kalian bunga melati seperti apa? Banyak ya. Sekarang bunga melati itu tumbuh di mana-mana. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, anak-anak, ini dia contoh gambar bunga melati. Dari gambarnya saja sudah terlihat betapa indahnya. Meskipun kecil, bunga ini semerbak wangi. Kita mulai ya dongengnya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Lalu kata putri 2, "Hei, lihatlah bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 menjawab, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata dengan iri, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Nah, bunga anggrek pun tidak kalah ingin berbicara. "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru pun berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang.
Nah, kedatangan para kumbang yang bertambah banyak itu membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Lah setelah itu bunga sedap malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya melati. Tidak kalah juga, bunga anggrek segera meminta maaf. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru pun berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Lalu dijawablah oleh bunga melati dengan lembut, aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng yang Ibu bacakan tentang bunga melati yang baik hati. Dongeng tersebut pasti terdiri dari beberapa tokoh, dan tokohnya mempunyai karakter masing-masing atau sifat yang bisa kita tiru dan juga bisa kita hindari. Sekarang kita bersama-sama akan menyebutkan 4 tokoh yang ada pada dongeng tersebut beserta karakternya. Tokoh yang pertama, kita akan menuliskan Putri 1. Lalu tokoh yang kedua adalah Bunga Melati. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Bunga Sedap Malam. Dan yang terakhir adalah Bunga Anggrek. Nah, sekarang kita bahas karakternya. Karakter Putri 1. Karakter atau sifat Putri 1 tidak berbeda jauh dengan Putri 2. Mereka memuji keharuman dan keindahan bunga melati. Maka dari itu, kita isi saja karakternya adalah baik hati. Selanjutnya, karakter bunga melati. Karakter bunga melati, meskipun bunga-bunga yang lain iri, dia tetap sabar dan tersenyum. Maka dari itu, kita isi saja karakter bunga melati adalah sabar juga baik hati. Tokoh yang ketiga adalah Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam pada dongeng ini mempunyai karakter yang berburuk sangka. Karena awalnya dia mengira bunga melati akan merugikan seluruh bunga di kerajaan. Dan terakhir ada bunga anggrek. Bunga anggrek itu mempunyai karakter yang sama dengan bunga sedap malam, juga dengan bunga yang lainnya, yaitu iri, dengki, juga berburuk sangka. Nah, coba kalian lihat karakter-karakter yang ada dalam tokoh di dongeng Bunga Melati yang baik hati. Karakter mana saja yang boleh kita tiru? Ayo, apa saja ya? Karakter Putri dan karakter Bunga Melati boleh kita tiru. Dan karakter yang
tidak terpuji dari bunga senap malam dan bunga anggrek itu harus kita hindari. Nah, mengapa Bu Risma tadi bercerita tentang tumbuhan? Karena manfaat tumbuhan banyak sekali dan salah satunya untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Nah, Dayu senang sekali merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Coba ibu tanya, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita langsung meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 3 yang soleh dan soleha, ibu harap tidak ada yang takut untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Minta maaf hanya bisa dilakukan orang yang pemberani dan bertanggung jawab. Bila melakukan kesalahan, mau di rumah, di sekolah, silakan segera meminta maaf. Semangat ya! Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bersama Bu Risma. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.